Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Nur Akbar pada episode video tutorial pemrograman web bahasa Indonesia. Masih di JavaScript. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang if kondisional ya. Jadi kita akan membahas statement if di JavaScript. Jadi nggak di PHP, nggak di PHP saja ada if, di JavaScript juga ada if. Oke, langsung saja kita buat projectnya. HTML file. Ini project ke 06 ya. If. Nah, seperti ini. Script type text JavaScript. Seperti biasa lah ini. Nah, sekarang misalnya saya mempunyai sebuah nilai nih. Saya buat sebuah variabel namanya nilai. Itu dengan 10. Dengan 100 lah. Katakanlah kita punya rank nilai itu antara 1 sampai dengan 100. Nah, kita akan menampilkan grade nih. Dari 90 sampai 100 itu A. 75 sampai 89 itu B, dan seterusnya. Nah, misalnya if S nilai itu lebih besar daripada 90. Oh, kita buat satu variabel lagi, hasil ya. Hasil. Nah, maka hasil sama dengan A gitu. Nah, seperti ini. Nah, di endingnya itu kita akan write hasil dokumen write. Nah, hasilnya adalah plus hasil. Nah, seperti ini. Ini saya hapus saja karena tidak digunakan. Oke, sekarang kita refresh di if ini. Nah, jadi hasilnya adalah A. Sorry, saya agak kurang sehat. Else. Nah, sekarang baru kita buat else nih. Selain di atas 90 berarti hasil sama dengan misalnya katakanlah D. Nah, saya refresh masih A. Saya ganti dulu nih di misalnya 89. Nah, D jadinya. Jadi ini baru if else ya. Kita masih bisa selain if dengan else ini, kita masih bisa menambahkan else if. Else if. Nah, else if statementnya apa? Misalnya itu nilai lebih besar daripada 80. Nah, maka hasil sama dengan B misalnya ya, B. Oke, saya rapikan dulu codingnya. Biar enak mata memandang, kan gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya nanti akan jadi B nih, bukan lagi D. Nah, di B kan hasilnya. Dan begitu juga seterusnya. Kita bisa menambahkan else if lainnya gitu. Else if misalnya saya punya nilai itu di atas 70. B di atas 65 lah ya. Nilai lebih besar daripada 65. Nah, hasilnya itu adalah C. Hasilnya C. Masih B, misalnya nilainya saya ubah menjadi 78 lah. Atau 67. Nah, ini akan jadi C deh gitu. Nah, seperti ini.
selain ini kan lebih besar, lebih kecil gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih kalau misalnya nilainya itu 90 ya. 90 seharusnya kan A. Misalnya nilainya saya berikan 90. Enggak, misalnya 90 ini. Kalau tadi kan semuanya ini adalah lebih besar ya. Nah, selain lebih besar, kita bisa menggunakan juga lebih besar atau sama dengan. Nah, caranya itu seperti ini. Lebih besar atau sama dengan 90, maka dia akan jadi A. Nah, seperti itu. Selain lebih besar atau sama dengan, bisa juga menggunakan lebih kecil atau sama dengan. Nah, atau bisa hanya menggunakan sama dengan. Misalnya sama dengan gitu ya. Seperti ini. Jadi hanya 90 yang dapat A. Kalau 91 itu nanti akan larinya ke ini yang ke B. Kita coba ya, 90 ini. Dapatnya A. Tapi kalau misalnya saya berikan 91, dia eksekusi jadi B. Nah, kenapa B ini 80 gitu, lebih besar daripada 80, lebih besar daripada 80 kan? Seharusnya itu lebih besar 80 dan di bawah 90. Nah, kita ada namanya, kan ada perbandingan itu ada OR gitu. Bukan perbandingan sih. Namanya itu misalnya kita punya di sini lebih besar atau ya, kalau di PHP kan menggunakan OR. Tapi kalau misalnya di ini apa JavaScript bisa seperti ini aja. Besar pada perlu OR nilai itu nilai di bawah 89. Nah, ini hanya rank ini aja yang dia B. Di bawah atau sama dengan 89. Nah, seperti ini. Lebih besar dari 90. Besar atau sama dengan 90. Masih A, tapi kalau misalnya saya berikan 81, dia masih B. Kalau misalnya saya berikan 90, dia akan lari ke A. Akan lari ke A seperti itu. Jadi ada seperti ini ya. Tanda dua, yaitu menyatakan atau gitu ya. Dan bisa juga menggunakan dan gitu. Misalnya apabila nilai itu 90 dan nilai sama dengan 91, nah, seperti ini. Ini akan menampilkan A. Oops, sorry. Hasil sama dengan A, misalnya 91. Oh, ini untuk dua kondisi ya. Jadi untuk pengecekan dua kondisi seperti ini. Misalnya nilai 1. Saya punya dua nilai nih. Var nilai 2 sama dengan 91. Jadi ada nilai 2 ya. Apabila nilai 90 dan nilai 2 sama dengan 91, maka dia hasilnya A. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Selain ada dan, ada tanda berdiri ini 2, menyatakan atau, artinya kalau ini menyatakan dan, ada juga menyatakan tidak. Misalnya untuk tidak, saya akan buat sebuah sampel lagi. Saya buat sebuah variabel var status, gitu ya. Status sama dengan nikah misalnya. Nah, kita akan mau write di sini if status sama dengan nikah, maka
Kita bisa write di sini. Ini saya berikan komentar dulu. Maka statusnya itu adalah sudah menikah. Saya refresh, status sudah menikah. Tapi else if lah katakan. Status tidak sama dengan menikah, maka yang ditulis adalah ya belum menikah. Status sudah menikah, status belum menikah. Nah, status sudah menikah, di sini saya ubah status yang di sini itu saya ubah menjadi, misalnya saya ubah string lain nih, misalnya stringnya itu saya ubah menjadi 01 nikah gitu ya. Nah, nanti di sininya itu akan berubah nih. Nah, status belum menikah. Nah, seperti ini untuk menggunakan tidak sama dengan. Itu untuk penggunaan if. Oke? Saya rasa sangat mudah ya. Tinggal Anda bermain di logika aja nanti ketika kita berjumpa dengan kasus. Saya rasa cukup sekian untuk pengenalan if di JavaScript. Pada episode selanjutnya kita akan menggunakan switch. Jadi selain if ada switch. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.